Shalom, selamat malam Bapak-bapak, kaum pria yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama bersyukur atas kasih setia Tuhan yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada saat ini kita masih diberikan nafas kehidupan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajarkan tentang kasih, yang selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas kasih setiamu yang telah Kau limpahkan bagi kami hingga sampai pada saat ini kami boleh bersama-sama merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kau berkati kami semua yang mendengar sebagian daripada firman-Mu. Engkau bukakan pintu hati kami agar firman yang ditaburkan boleh tumbuh di tanah yang subur sehingga menghasilkan buah beribu-ribu lipat. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Bapa. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang berbicara melalui hamba-Mu, bukan karena ego hamba-Mu, Bapa, tapi biarlah Roh Kudus-Mu, kasih-Mu yang berbicara melalui hamba-Mu, Bapa. Terpujilah nama-Mu, Bapa. Engkau berkati kami semua, Bapa, agar firman-Mu menjadi pedoman kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya Bapak-bapak kaum pria yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-32 sampai dengan 39. Dengan perikop Yesus memberi makan 4.000 orang. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka. "Dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menjalankannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya.
Bapak-bapak, kaum pria yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kata makan adalah suatu kata yang sederhana, tapi sangat penting dalam berkelanjutan makhluk hidup. Saat mengalami bencana alam, pastinya bantuan makanan akan diberikan, dan banyak yang berebut untuk mendapatkan makanan tersebut, entah untuk diri mereka sendiri atau untuk anggota keluarga mereka. Dan juga ada sebuah kalimat yang mengatakan makan untuk hidup. Nah, setiap makhluk hidup butuh makan, dan itu sangat dipahami oleh Tuhan Yesus ketika Ia melihat ada banyak orang yang sudah mengikutinya selama 3 hari untuk mendengarkan pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus dan untuk mendapatkan dan mengalami mujizat-mujizat kesembuhan. Dan kemungkinan bekal mereka sudah habis. Begitu pula dengan uang mereka yang mereka bawa dari rumah. Memang tidak dijelaskan dari mana saja asal mereka. Namun bila kita cermati penjelasan kitab Matius, dikatakan banyak yang berasal dari daerah-daerah yang jauh. Dan Tuhan Yesus tidak tega menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Dan ini menunjukkan bahwa kepedulian Tuhan Yesus kepada mereka, dan juga sebagai gambaran bahwa mereka berasal dari tempat-tempat yang jauh. Tentunya perjalanan yang ditempuh saat itu adalah dengan berjalan kaki, dan itu tentu saja membuat mereka letih, lesu, dan lapar. Dan Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk memberi mereka makan. Dan kisah ini memiliki perbedaan dengan kisah sebelumnya. Kalau kita baca di pasal ke-14, ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Setidaknya ada perbedaan yang terdapat pada pasal 14 dan pasal 15 yang baru saja kita baca. Yang pertama, pada kisah 5.000 orang, makanan yang ada pada murid-murid adalah 5 roti dan 2 ikan. Sedangkan pada kisah 4.000 orang, yang ada pada saat itu pada mereka adalah 7 roti dan beberapa ikan kecil. Dan juga dalam cerita memberi makan 5.000 orang, dicatat bahwa makanan yang tersisa adalah 12 bakul. Dan sedangkan pada catatan memberi makan 4.000 orang, yang tersisa adalah 7 bakul penuh. Dan kedua perbedaan ini menunjukkan bahwa mujizat roti dan ikan tidak hanya terjadi 1 kali, dan ini ditekankan pula pada pasal yang ke-16 ayat yang ke-9 dan yang 10. Saya akan bacakan ayat yang ke-9. Belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti atau 4 untuk 4.000 orang itu, dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Ini adalah penekanan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya tentang mujizat yang dinyatakan pada saat memberi makan 5.000 orang dan 4.000 orang. Satu peristiwa tidak cukup
untuk melatih para murid peka terhadap situasi orang lain yang membutuhkan makanan. 2 kali Tuhan Yesus mengajarkan kepada mereka untuk peduli kepada mereka yang membutuhkan hal utama dalam hidup. Dan sementara para murid memikirkan bagaimana cara untuk mendapatkan makanan agar mereka bisa memberi makan pada banyak orang, Tuhan Yesus dengan cara yang sama pada kisah 5.000 orang meminta para murid melihat apa yang ada pada mereka. Para murid melihat tantangan terletak pada situasi saat itu, yakni mereka ada di tempat yang sunyi. Ingat bahwa mereka sudah pernah mengalami mukjizat semacam ini sebelumnya. Namun, ketika berada di waktu yang berbeda, mereka kembali hanya melihat pada tantangan yang ada di sekitar mereka, bukan melihat apa yang ada pada diri mereka. Tuhan Yesus harus mengingatkan mereka kembali akan apa yang ada pada mereka untuk dapat menolong orang lain, sampai orang banyak yang mengikut mereka mendapat makan. Para murid dilatih untuk memiliki kepedulian dan tergerak oleh belas kasih kepada orang lain, terlebih pada hal yang lebih utama dalam hidup manusia, yaitu makan. Mereka dilatih untuk melihat apa yang ada pada diri mereka. Ini mengingatkan kita pada kutipan yang terkenal dari Bunda Teresa, yaitu jika engkau tidak bisa memberi makan 100 orang, berilah makan pada 1 orang. Dan kedua kali mukjizat serupa dialami oleh para murid, menuntun mereka untuk peduli pada sesama dan tidak khawatir kehilangan jika mereka memberi apa yang ada pada mereka, yang mereka miliki untuk dibagikan kepada orang lain, demi menyatakan kasih Allah. Sebab jika mereka mau mengucap syukur, apa yang mereka berikan tidak akan sia-sia. Dan Bapak-bapak, kaum pria yang terkasih dalam Tuhan, dalam perenungan firman Tuhan pada saat ini, kita diajarkan untuk melihat bahwa yang pertama, Tuhan menghendaki agar kita melatih kepekaan untuk peduli pada kebutuhan orang lain. Di keluarga, kita sebagai seorang suami atau seorang ayah, kita perlu peduli pada kebutuhan keluarga, terlebih kebutuhan utama, makan, kesehatan, dan pendidikan. Dalam hal ini kita juga perlu menyadari bahwa untuk memenuhi itu semua perlu kerjasama semua anggota keluarga. Tidak hanya dibebankan pada satu orang berdasar gender, misalnya yang urus makan adalah istri saja, karena itu tanggung jawab istri. Padahal dalam kisah ini kita melihat bahwa murid-murid diajak yang pada umumnya laki-laki untuk peka terhadap kebutuhan makan orang banyak pada saat itu. Sebab itu kebutuhan makhluk hidup dan itu menjadi kebutuhan bersama. Dan yang kedua, ketika kita peduli dan mau memberi pertolongan, semua itu dimulai dengan apa yang ada pada diri kita. Seringkali kita menunggu orang lain untuk memulai atau mencari solusi dari luar dan menyalahkan keadaan. Padahal sesungguhnya kita bisa berbuat sesuatu dengan apa yang kita miliki. Maka jangan mudah menyerah terhadap keadaan. Sesungguhnya kita mampu mengatasi persoalan yang kita hadapi.
Jadi dari sekarang, marilah kita mulai peduli terhadap sesama kita yang membutuhkan dengan memberikan yang ada pada kita, agar kita menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kopre yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya bagi kita untuk berdoa bagi sesama kita, bagi bangsa dan negara kita ini yang kita tahu keadaan sedang dalam gonjang-ganjing karena virus COVID-19 yang semakin ganas. Dan marilah kita memohon pada pertolongan Tuhan untuk kita bisa bersama-sama melewati ini semua dengan patuh terhadap anjuran-anjuran pemerintah, anjuran-anjuran yang diberikan kepada kita, agar mari kita bersama-sama bisa mematuhinya dengan meminta pertolongan daripada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa, mengucap syukur dan terima kasih atas kasih setia-Mu Bapa. Dan Bapa, melalui firman yang telah kami dengar, kami renungkan bersama Bapa, berikanlah kami kemampuan untuk kami dapat membantu sesama kami Bapa, melalui apa yang ada pada kami Bapa, untuk kami berikan bagi sesama kami yang membutuhkan Bapa, terutama makanan Bapa, bagi mereka yang kurang mampu. Biarlah kami boleh menjadi perpanjangan tangan berkat-Mu Bapa. Berikan kami kemampuan dan kekuatan untuk melakukannya Bapa. Dan Bapa, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang sekarang sedang mengalami musibah Bapa. Bahkan bukan hanya negara kami Bapa, tetapi seluruh dunia Bapa, di mana sedang menghadapi persoalan sakit penyakit yaitu COVID-19 Bapa, di mana virus yang begitu cepat menyebar Bapa, mengakibatkan banyak orang yang meninggal Bapa. Kami mohon Bapa pertolongan daripada Engkau Bapa, untuk kami selalu mematuhi anjuran pemerintah Bapa, untuk melaksanakan prokes kesehatan Bapa, agar kami terhindar dari virus COVID-19 ini Bapa. Kau berkati kepala negara kami untuk bisa menentukan kebijakan-kebijakan yang diambil, langkah-langkah yang diambil untuk bisa memberikan ketenangan dalam menghadapi musibah ini Bapa. Begitu juga dengan pemerintah-pemerintah daerah Bapa, agar bersinergi dengan pemerintah pusat Bapa, untuk bisa meredam penyebaran virus COVID-19 ini Bapa. Dan Bapa, kami juga berdoa bagi setiap kami yang sakit, Kau berikan kami kesembuhan Bapa. Kau berikan kami kesehatan, kekuatan Bapa. Kau berkati obat-obatan, makanan dan minuman yang kami makan dan minum. Begitu juga perawat, dokter yang merawat kami, rekan-rekan kami, sehingga boleh sembuh seperti sedia kala. Begitu juga yang mengalami kesusahan ekonomi Bapa, kami mohon Bapa yang mencari pekerjaan, Kau berikan mereka pekerjaan yang layak Bapa. Kau berikan sesuai dengan kemampuan yang kami miliki Bapa. Begitu juga dengan rekan-rekan kami yang berbeban berat, yang hampir putus asa, Engkau berikan mereka kekuatan Bapa. Engkau sentuh hati mereka Bapa, agar mereka terus bersandar kepadamu Bapa. Mereka tidak lari daripadamu Bapa, tapi mereka lebih teguh berpegang kepadamu Bapa, agar mereka tidak
meninggalkan Engkau Bapa. Biarlah damai sejahtera-Mu terus melekat pada mereka Bapa. Kami mohon ke dalam kehadiran-Mu Bapa. Bapa, kami berdoa bagi gereja kami Bapa, terutama bagi KP Jemaat Sadar Bapa. Kau berkati Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Andres Suhana Bapa, agar dapat terus mengembalakan kami di jalan yang lurus Bapa. Agar terus membimbing kami sebagai pelayan-pelayan-Mu Bapa, untuk bisa melayani agar Injil, agar perpanjangan berkat-Mu Bapa boleh tersalur bagi sesama kami Bapa. Agar Injil, kabar sukacita, kabar keselamatan boleh dirasakan oleh setiap orang yang ada di sekitar kami Bapa. Kau berkati jemaat kami Bapa, agar kami semua selalu mematuhi prokes-prokes kesehatan Bapa yang telah dianjurkan pemerintah pada saat ini Bapa, agar kami boleh terhindar dari virus COVID-19 dan kami membantu untuk menekan penyebaran virus COVID-19 ini Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah kami Bapa, dengan segala kerendahan hati kami, dengan segala kekurangan kami Bapa, memohon kepada-Mu Bapa. Tapi kami yakin dan percaya Bapa, Engkau yang memperlengkapi kami Bapa, Engkau yang menguatkan kami Bapa, untuk selalu berada di jalan-Mu yang benar Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dan kami yakin dan percaya Bapa, Engkau mengetahui setiap apa yang ada pada diri kami Bapa. Dan doa ini akan kami sempurnakan seperti doa yang telah Kau ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih.